Selamat malam Kakak Asdos dan teman-teman. Di sini saya akan pertama-tama perkenalkan, nama saya Aprilia Eli dengan NIM 67-2024-046. Di sini saya akan menjelaskan codingan TTS saya. Yang pertama saya akan menjelaskan dari HTML, CSS, terus JavaScript. Di sini di CSS-nya yang pertama ada div class container. Div class container ini dia membungkus seluruh isi halaman agar tampil rapi di tengah dengan pending background. Jadi dia tuh membungkus seluruh codinganku yang ini. Sebelumnya saya mau menunjukkan outputnya itu seperti apa. Jadi ini kontainernya. Ini yang disebut kontainer. Lanjut, di sini H1 manajemen barang. Ini aku mau menampilkan ini judul. Terus di sini div class from grid. Ini nih bikin layout input itu agar responsif dan supaya tidak berantakan. Nah, di sini div class from group. Jadi div class ini dia membungkus nama, harga barang, jenis barang, pokoknya div class from group. Di sini from group juga, from group. Jadi dia tuh membungkus nama, harga barang, jenis barang, tanggal, jumlah stok. Ini buat agar ini tabel dan input sejajar secara vertikal. Ini kayak gini, dia sejajar secara vertikal. Gini. Terus lanjut di sini ini label from nama dan juga label from harga dan seterusnya. Ini untuk input nama barangnya. Nah, di sini kan kalau nama itu dia memakai teks ya. Jadi aku pakai teks. Kalau harga kan number, pakai number. Kalau jenis barang ini pakai dia pakai select karena kan maunya itu tampilin ini kan kayak drop down aja. Ada elektronik, pakaian, kesehatan dan makanan. Nah, kalau tanggal di sini pakai date, terus jumlah stok juga pakai number. Nah, kemudian di sini saya ada button group. Button group ini untuk membungkus tombol. Jadi tombol submit sama reset agar tampil sejajar dan punya jarak. Jadi nanti tampil sejajarnya itu nanti aku bikinnya tuh di CSS ya. Terus di sini jadi di sini kan submit on click tambah data. Nah, maksudnya di sini tuh tombol kalau misal di CSS ya. Nanti di CSS tuh aku punya tuh tombolnya tuh warna biru ya. Nah, itu tuh buat aku pas ketika diklik nanti akan menjalankan fungsi tambah datanya. Fungsi tambah data yang ada di JavaScript. Begitu pula dengan reset data, nanti akan menjalankan function reset datanya setelah diklik. Di sini juga ada judul list buat judul barang. Nah, di sini nih aku makainya tuh buat sembunyiin dulu ya ini nih. Terus di sini ada tabel ID. Tabel ID itu tabel data. Nah, ini untuk menampilkan data barang yang sudah ditambahkan. Nah, ini head ini tuh kayak bagian kepalanya yang berisi kayak nama, harga, jenis, tanggal, jumlah, dan total harga. Nah, di sini juga ada ID tabel body. Nah, ini untuk
buat defaultnya. Ya, ini dia isi tabel ya. Yang misal awal untuk menampilkan tuh kayak awalnya tuh kan mau bikin supaya dia tidak ada data barang dulu kan. Jadi di sini pakai body default row gitu. Nah, lanjut di sini CSS ku. CSS ku yang pertama ada body. Nah, di body ini aku pakai background image buat tampilin. Ini aku ambil dari Pinterest saja. Alamat ini gambarnya. Aku Pinterest buat buat tampilin gambarnya, background tuh. Jadi dari body ini dia tuh dari sini. Dia tuh buat yang di sini aja ya. Di sini aja yang di body. Terus backgroundnya ini, positionnya ini tuh center. Nah, di sini tuh buat aku mau bikin gambar latarnya tuh dipusatkan supaya agak bagus gitu. Kalau misal, nah aku inputnya tuh N kayak gimana gitu. Jadi ya aku nggak mau ya. Maunya tuh, kalau misalnya aku ini, ada nggak sih pakai ini? Oh, ada. Kalau ini kan kayak kayak agak gimana ya, makanya aku mau pakai center aja agar kayak dia dipusatkan gitu. Nah, di sini fontnya itu aku makainya Arial ya supaya teksnya itu rapi aja. Di sini juga pending tuh jarak ya, jarak dari tepi layar ke konten tuh 40 px. Mungkin tadi pakai center jadi kayak gini, lebih dipusatkan gitu. Nah, di sini kontainer. Kontainer tuh apa? Kontainer itu yang di sini, yang dari sini. Yang membungkus semua nama barang sampai ke tabel. Nah, di sini maksimal lebar kontainernya itu 800 px, juga margin itu pakai auto. Jadi kontainernya itu dia itu berada di tengah-tengah halaman. Lanjut di background colornya ini aku makainya tuh pink muda ya. Pendingnya ini nih jarak dari isi KTP kontainernya itu 30 px. Nah, border radiusnya di sini tuh kayak gini ya. Border radiusnya ini aku kayak sudut melengkung gitu, aku makainya 10 px. Di sini box shadow supaya ada ini ya, kalau dilihat tuh ada bayangan-bayangan gitu. Ini box shadownya. Di sini lanjut H1 sama H3 tuh kan tadi judul sama ini ya. Judulnya manajemen barang, di sini nanti ada listnya. Manajemen barang sama apa tadi itu udah lupa, pokoknya itulah. Jadi center artinya nanti dia di tengah, terus colornya itu abu-abu. Nah, di sini from grid. Nah, ini kan tadi aku udah bilang buat layout ya, mengatur gitu. Jadi dia tuh displaynya grid templates columns. Nah, ini nih maksudnya kayak kolomnya itu fleksibel, minimal 250 px. Nah, terus gap 20 px ini jarak antara kolom. Nah, di sini from groupnya itu kan tadi ini. Tadi kan dari nama barang tuh kan, nama barang sampai ini jumlah stok. Nah, from groupnya ini displaynya tuh flex. Nah, ini untuk kayak mengatur label dan input tuh secara vertikal. Udah tadi kan udah bilang juga kolom itu pokoknya labelnya itu, nama labelnya ini di atas, terus inputannya tuh di bawah. Jadi itu gini. Nah, di sini
label. Nah, ini labelnya tuh tebal. Aku pakai font headnya tuh Blot. Nah, ini bisa dilihat kan Blotnya ini. Blot. Terus margin bottomnya itu jarak antara label dan inputnya itu 5px. Antara label dan inputannya itu 5px, masing-masing 5px. Nah, lanjut di sini input dan select. Select. Inputannya ini aku make pending ini ya guys, nanti itu dia di sini. Input dan select. Pokoknya input semuanya juga, selectnya itu maksudnya tuh di yang ini. Di sini input dan selectnya tuh pending 8px, jadi ruang dalam input agar pokoknya 8px itu ruang dalam input agar maksudnya usernya itu nyaman ketik gitu. Terus border itu garis abu-abu kayak ini ya guys, garis abu-abu di sekeliling inputan guys, garis abu-abunya. Terus di sini border radiusnya itu 5px, jadi sudut melengkung juga ini 5px. Nah, di sini lanjut button group. Nah, button groupnya ini kan tadi buat ini kan tambah data, tambah reset tulis barang. Nah, ini untuk displaynya tuh flex tuh supaya tombolnya itu sejajar. Nah, gapnya ini jarak antar tombol gitu. Ini margin topnya juga. Gitu. Di sini ada apa namanya? Iya. Di sini terus lanjut submit button sama pokoknya dari submit sampai di resetnya ini kan sama ya codingannya CSS-nya nggak beda-beda jauh. Nah, jadi di sini kan pakai warna biru nih. Awalnya tuh kayak mau dibikin tuh kayak kan hover buat kayak pas user input tuh dia ngerti tuh kayak ada perubahan warna, jadi bisa dilihat kayak oh ini nih artinya udah diinputin gitu. Jadi kalau misal belum di kayak user belum menekan tombol, berarti masih warna biru. Nah, setelah user mengklik tombol, nah ini jadinya tuh kayak biru tua gitu. Nah, begitu pula sama resetnya. Nah, terus tabelnya di sini 100% artinya tuh tabelnya itu memenuhi lebar kontainer. Terus di sini kayak border collapse. Itu tuh kayak apa? Dia tuh menggabungkan garis tabel. Terus margin topnya itu 20px. Jadi jarak dari from ke tabel itu 20px. Nanti aja baru dilihatin. Pas udah input tulus ini aku. Nah, nanti aja deh pasti Java. Nah, di sini juga ada TH sama TD. TH di sini kan garis antar sel. Pending 10px ini kan ruang dalam selnya, terus pokoknya center tuh kayak di tengah gitu loh. Nah, di sini juga kan kita tuh maunya bikinnya tuh judul list sama apa tabel datanya itu tampilin awalnya itu nggak ada, nanti pas sudah isi data baru dia ada kan, pas sudah klik tambah data baru dia ada. Makanya di sini aku kasih ID juga buat list barangnya disembunyiin dulu nih. Ini disembunyiin dulu baru nanti ditampilin. Ini juga tabel datanya pakai tabel data di head. Soalnya kan bagian kepala tabel disembunyikan dulu kan.
terus nanti baru muncul saat datanya itu udah ada. Terus media di sini aku juga pakai ini media from Grid ini untuk layout responsifnya guys, responsifnya ya, responsifnya. Nah terus di sini aku jelasin di CSS-nya. Nah di sini pertama itu aku bikin let data barang let data barang ini kayak array kosong ya, array kosong. Di sini tuh pakai array kosong tuh buat kayak kalau belum ada barang yang dimasukin, jadi mesti pakai wadah kosong dulu, pokoknya kayak gitulah, wadah kosong dulu. Jadi pakai let data barang gitu. Nah ini supaya apa? Supaya datanya ini, arraynya itu bisa nyimpen banyak item. Jadi setiap kali misal aku kan kirim kayak tekan tambah data. Nah di sini yang bekerja itu juga dia tuh push gitu. Jadi di sini kan aku makainya tuh push di sini ya. Nah data barang push nama, harga, jenis, tanggal, jumlah, total. Berarti pokoknya dia tuh supaya bisa tambah data baru ke array. Nah kalau misal nggak pakai array, kita tuh cuman bisa simpan satu data aja dan data kayak data sebelumnya itu hilang. Contohin aja ya kayak gitu. Pokoknya nama barang, harga barang, ya udah lagi gitu. Di sini jumlah stok 6. Nah, tambah data transaksi berhasil. Nah, di transaksi berhasil itu juga nanti ada codingannya di JavaScript, nanti aku jelasin. Nah, di sini kan langsung muncul tuh. Awal kan belum ada belum ditambah data, jadi belum ada datanya. Dia tuh cuma nampilin tidak ada data. Nah, pas setelah user klik tambah data, dia langsung nampilin list barang, nama, harga, sampai di total harga. Lanjut nih di sini terus di function tambah datanya di sini ini nih buat aku mau bikin pokoknya get element by ID. Jadi misal di sini kan aku pakai ID-nya kan nama, ID-nya harga. Jadi get element ini jadi dia tuh ngambil elemen by ID. Jadi ambil tuh CSS-nya tuh bisa tahu nih ini mau ngambil kemana. Jadi dia ngambilnya tuh ke HTML. Jadi pakainya tuh document.get element by ID nama. Jadi dia tuh ngambil ID-nya nama, terus titik value. Value-nya tuh nilainya. Jadi tuh harus ada value di belakang agar bisa membaca gitu loh, tambah data function-nya. Nah, terus di sini kan ada pakai pokoknya ini juga sama kayak harga, jenis, tanggal, jumlah. Nah, di sini if nama, pokoknya di sini nih dibilang kalau misal kayak nama, harga, jenis, tanggal, jumlah itu tuh kayak maksudnya itu kayak validasi. Misal kalau ada yang kosong atau kayak bukan angka, kita belum isi nama atau apapun itu, nanti tuh muncul ini transaksi gagal melengkapi semua data gitu. Nah, di function ini juga, di sini aku bikin, jadi dia langsung hitung total. Jadi totalnya itu kan harga dikali jumlah. Terus di sini kan yang tadi udah aku jelasin, data barang push itu nama, harga, jenis, tanggal, jumlah, dan total harga. Jadi dia tuh simpan ke array data barang. Nah, di sini dia panggil readel table untuk update tampilan. Nanti aku jelasin ya, di sini ada database untuk nampilin tampilan. Nah, terus di sini ada clear from. Nah, di sini juga dia panggil untuk kayak kosongkan input. Nah, gitu loh, kosongkan input gitu.
kosongkan input, ya benar. Terus nanti kalau misalnya udah tuh tampilkan, nah transaksi berhasil. Kemudian di function reset data. Di function reset data ini aku bikin munculkan konfirmasi pakai confirm. Nah, kalau misal if konfirmasi data barang, misal user setuju kosongkan data barang, terus dia tuh panggil reader table. Nanti aku jelasin reader table-nya. Reader table, terus di sini reader tabelnya itu untuk kosongkan untuk update tampilan kosong. Nah, terus nanti tampilan kosong, terus nanti dia tampilkan bahwa setelah di reset gitu. Nah, terus di sini function reader. Coba kita ini ya, bentar. Coba kita buat tampilkan. Nah, terus kalau aku reset barang, apakah Anda yakin ingin mereset? Oke. List setelah di reset. Oke. Nah, langsung hilang karena udah reset kan tadi. Lanjut di sini nah di reader table. Nah, function reader table ini aku tuh ambil elemen pertama tuh ambil elemen dari tbody, dari tabel. Pokoknya tbody-nya tuh dari tabel. Nah, get element by ID tabel body, namanya kan tabel body. Mana ya? Oh ya. Terus di sini pokoknya di function reader table ini misal if data length-nya itu sama dengan 0, itu pokoknya kosongkan tampilkan. Nah, jadi tuh di sini juga aku mau bikin buat kosongkan isi tabel sama kalau array-nya kosong gitu, kosongkan kayak array-nya tuh kosong. Nah, jadi kan di sini tuh reader tabelnya itu kayak di sini kan mau bikinnya itu tuh tunjukin kayak judul list di style display none gitu. Buat kalau misal tidak ada kalau ada data belum. Pokoknya ini masih tidak ada data barang ya. Ini masih tidak ada data barang. Jadi kalau misalnya tidak ada data, dia tuh tampilkan dia cuman tampilkan tidak ada data barang. Nah, sedangkan kalau misal ada data barang, kalau misalnya udah ada data barang, dia tampilkan item, nama, jenis, tanggal, jumlah, dan total harga. Pokoknya kayak gitu. Pokoknya nanti dia kalau misal udah ada kan di sini nih untuk looping. Ini kayak ini buat looping supaya dia bisa tampilkan terus-menerus. Nah, lanjut di sini ada function clear from. Jadi ini buat function buat mengkosongkan semua input agar siap untuk data baru gitu. Ini kan ke value dulu buat dia ngambil gitu. Jadi seperti itu penjelasan dari saya. Sekian dari saya, kakak dan teman-teman. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, saya minta maaf. Terima kasih.